Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Bakti dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya bersama Pak Eko. Pak Eko. Kita akan bertanya tentang public speaking. Pertanyaan ke-1, Pak. Siap. Bagaimana strategi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh audiens dengan baik? Tentunya ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan konteksnya. Yang pertama ya, yang kedua dengan menggunakan bahasa yang kira-kira bisa dimengerti oleh si audien. Jangan sampai kita berbicara kira-kira yang tidak dimengerti oleh audien itu sendiri. Dan kemudian ketika kita berbicara jangan terlalu panjang-panjang, karena ketika misalkan kita berbicara terlalu panjang, belum tentu audien kita itu bisa memahami apa yang dibicarakan dan apa kita sampaikan itu sendiri. Itu. Gitu ya, Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua, faktor apa yang paling berpengaruh dalam membangun kepercayaan diri saat berbicara di depan umum, Pak, untuk mahasiswa atau gimana, Pak? Banyak hal ya, tentunya ketika misalkan kita ingin percaya diri untuk bisa berbicara di hadapan orang lain. Hal itu tidak lepas dari pengalaman kita. Kalau misalkan kita tidak pernah berbicara di hadapan orang lain, tentunya itu akan tidak bisa kita untuk berbicara gitu. Oleh karena itu bagi teman adik-adik mahasiswa untuk membiasakan diri untuk berbicara di hadapan umum, tentunya melalui berbagai apakah itu organisasi atau kita sudah terbiasa berdiskusi di depan kelas atau dengan teman yang lain. Karena kalau misalkan kita tidak dibiasakan untuk berbicara di hadapan orang lain, maka sampai kapanpun akan kesulitan untuk bisa berbicara. Oleh karena itu gunakanlah, manfaatkanlah bangku kuliah itu sebagai kawah candra di muka untuk kita menempa diri agar kita percaya diri untuk berbicara di hadapan orang lain. Itu mungkin. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk mengelola rasa gugup sebelum berbicara di depan banyak orang? Untuk mengolah atau menghilangkan rasa gugup ketika kita mau berbicara di depan orang, tentunya kita sebagai seorang muslim, kita selalu ingat kepada yang menciptakan kita. Coba baca basmalah. Setelah itu seperti kalau misalkan saya sendiri itu dengan atur napas terlebih dahulu, kemudian lagi coba kita untuk menguasai forum itu sendiri. Jangan sampai ketika misalkan kita tampil di depan umum tiba-tiba kita langsung berbicara sementara tidak ada persiapan untuk kita bisa berbicara. Dengan demikian insya Allah kita ketika misalkan mau berbicara apapun di hadapan publik, kita akan bisa menyampaikan dan akan menghilangkan rasa gugup itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya itu, kesalahan apa yang sering dilakukan pembicara pemula, Pak? Dan bagaimana sebaiknya dihindari gitu, Pak? Ya tentunya ketika misalkan kita sebagai pemula untuk berbicara di hadapan publik, itu harus kita coba pelajari terlebih dahulu kira-kira apa sih yang akan kita sampaikan. Kita persiapkan diri gitu kan, dengan banyak membaca, dengan banyak bergaul, dengan kita misalkan biasa kita komunikasi dengan teman-teman kita gitu kan. Karena kebiasaan itu tentunya itu akan menjadikan bekal bagi diri kita untuk kapanpun, dimanapun kita akan tidak canggung untuk berbicara tentang berbagai hal apapun gitu kan. Kita mungkin tidak menguasai semua masalah, tapi paling tidak kalau misalkan kita banyak membaca, kita banyak berdiskusi, banyak bergaul, otomatis ketika misalkan kita berhadapan dengan lawan bicara kita, minimalnya memahami apa sih yang dibicarakan oleh teman kita, apa sih yang dibicarakan oleh kawan-kawan kita, itu tentunya menjadi salah satu penyebab kita banyak bisa bergaul dengan orang lain. Pesan Bapak nih yang ingin disampaikan kepada mahasiswa agar mampu menjadi pembicara yang inspiratif dan komunikatif. Siap. Bagi adik-adik mahasiswa USK Majalengka, yang pertama saya berpesan, jadikanlah kampus ini sebagai kawah candra di muka untuk mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan. Karena dengan memanfaatkan bangku kuliah untuk kita belajar berbagai hal, tentunya itu akan menjadi bekal bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, jadikanlah dosen-dosen kita itu sebagai
sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan. Ketika mereka sedang mengajar di depan kelas atau misalkan di depan video, maka dengarkanlah. Setelah itu ketika misalkan kita diberikan kesempatan untuk berbicara, manfaatkanlah waktu tersebut untuk kita selalu berdiskusi dan berdialog dengan dosen. Karena terus terang aja, dengan kita selalu belajar untuk berdiskusi dengan dosen kita, itu akan menambah hasanah dan kekayaan ilmu pengetahuan. Selain itu juga melatih diri kita untuk bisa dan mampu berbicara di hadapan publik. Itu mungkin. Terima kasih. Mungkin segitu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak.